Bercocok tanam telah menjadi pilihan gaya hidup anak muda di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengusaha muda di bidang pertanian ini mampu mengidentifikasi dan mengeksplorasi peluang pasar yang ada, serta menjadikan hobi mereka bernilai tinggi. Hadirnya petani milenial berusia 19 hingga 39 tahun menunjukkan tren bercocok tanam telah menjadi pilihan gaya hidup anak muda. Bertani dengan menerapkan teknologi modern untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Seperti yang dituturkan oleh satu di antara petani milenial yang ada di Sleman, Ardi. Sebagian besar petani milenial lahir dari hobi yang ditekuni. Hadirnya petani milenial mendobrak stigma bahwa bertani tidak harus kotor, bergulat dengan lumpur. Petani itu suatu pekerjaan, suatu usaha, suatu bisnis yang menarik dan itu bisa menjadi gaya hidup. Hidup petani milenial itu gaya hidup yang nyaman, gaya hidup yang asik, gaya hidup yang penuh tantangan tetapi tidak melelahkan, tidak banyak tekanan karena kita bisa menghitung, kita bisa mempunyai target sendiri. Aku harus untuk sebulan itu pendapatannya berapa. Nah, itu kita nanti yang melakukan manajemen pertanian, manajemen usaha. Menurut data tahun 2022 milik Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sleman memiliki 850 petani milenial yang tersebar di 17 kecamatan. Kecamatan Prambanan dan Kalasan menjadi kecamatan yang memiliki petani milenial paling banyak, yaitu sebesar 13%. Hortikultura atau bercocok tanam sayur-sayuran, buah-buahan, atau tanaman hias merupakan subsektor yang paling banyak digeluti petani milenial di Sleman, yaitu sebanyak 34,75%, disusul subsektor tanaman pangan 20,625%. Sementara, peternakan 10,875% dan perikanan sebesar 6,625%, dan sisanya adalah di sektor perkebunan serta pemanfaatan pekarangan. Pilihannya kan kebanyakan di hortikultura, di peternakan, di perikanan, yang seperti itu. Di pertanian tanaman pangan, terutama sawah, terutama padi, hampir jarang yang melirik. Kalaupun ada, itu mesti yang padi organik, Mas. Padi organik jumlahnya belum terlalu banyak di Kabupaten Sleman. Sehingga lahan menjadi lebih produktif di tangan mereka. Kan itu tuntutannya. Untuk bisa mengendalikan alih fungsi lahan, ya lahan pertanian harus produktif, harus menghasilkan lebih, makanya agar tidak dijual. Dan anak-anak muda punya peran yang besar terhadap itu. Dengan lahirnya petani milenial, lahan menjadi produktif di tangan anak muda, dan alih fungsi lahan yang kerap terjadi saat ini tidak mempengaruhi tumbuhnya petani milenial. Pasalnya, kebanyakan petani milenial lebih memilih di bidang hortikultura, yang tidak banyak membutuhkan bentangan lahan yang luas. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara meminta seluruh perusahaan memenuhi hak-hak buruh demi meningkatkan kesejahteraan para pekerja, termasuk memperhatikan penerapan budaya keselamatan dan kesehatan kerja agar menjadi gaya hidup setiap perusahaan. Hari Buruh Internasional atau May Day diperingati di kawasan industri pemurnian nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel atau OSS di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei ini dihadiri oleh ratusan tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja asing dari PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan bagi ratusan karyawan yang berprestasi. Terdiri dari 200 buruh dari PT Virtue Dragon Nickel Industry dan 250 buruh dari PT Obsidian Stainless Steel. Di momentum Hari Buruh Internasional ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta seluruh perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara agar senantiasa memperhatikan pemenuhan hak-hak buruh demi peningkatan kesejahteraan mereka. Himbauan ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara, Haswandi. Haswandi juga meminta berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang timbul di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara agar dapat diselesaikan serta dirindingkan secara bersama-sama antara perusahaan, serikat pekerja dan serikat buruh serta pemerintah setempat.